kasih untuk kehadirannya di sore hari ini dalam rangka mengikuti ujian skripsi mahasiswa dengan nama Sandy Putra Renanto dengan NPM 1807113 dengan judul skripsi Sistem Keamanan Kotak Amal Masjid menggunakan Android berbasis Internet of Things atau IoT. Ada beberapa tahapan yang akan kita lalui bersama. Pembukaan yang saat ini sementara berlangsung. Yang kedua adalah saudara akan pimpin kita dalam doa. Yang ketiga, saudara akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan apa yang saudara buat. Setelah itu akan masuk pada para penguji. Ya, silakan saudara pimpin kita dalam doa. Terima kasih waktu yang sudah dipersilahkan kepada saya. Mari Bapak-Bapak, sebelum saya mulai presentasi, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Universitas Satya Wiyata Mandala dibimbing oleh Bapak Nikodemus Rahandra STMT dan Bapak Riki Playing Deminar STMT. Kotak amal bisa diartikan sebuah tempat berbentuk kotak yang digunakan sebagai tempat menyimpan suatu benda yang ditujukan untuk beramal. Masalah pencurian saat ini sangat marak terjadi di sekitar kita. Hal ini juga terjadi di tempat ibadah seperti gereja dan masjid. Pada penelitian ini permasalahan yang dapat diambil yaitu bagaimana merancang sistem keamanan pada kotak amal masjid menggunakan Android berbasis Internet of Things. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah prototipe berupa kotak amal yang dilengkapi dengan sistem berbasis Internet of Things yang bertujuan untuk mencegah pencurian kotak amal masjid dan juga meningkatkan keamanan kunci kotak amal. Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan alur dalam pembuatan sistem keamanan kotak amal berbasis Internet of Things. Proses tahapan alur pada penelitian ini kita mulai dengan studi literatur, mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya. Setelah itu kita membuat rancangan alat menggunakan microcontroller Arduino Mega 2560 sebagai kontrol sistem dan RFID sebagai kunci. Proses selanjutnya adalah pengujian. Jika alat yang kita uji sudah sesuai dengan yang kita inginkan dan tidak terdapat kendala, maka alat bisa kita nyatakan berhasil. Setelah itu kita mulai mengambil data anggota, siapa-siapa saja yang nantinya bisa membuka kunci kotak amal, kita analisa menggunakan database. Selanjutnya kesimpulan ini saya nyatakan alat dapat berjalan dengan lancar. Diagram blok tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan sistem kontrol alat ini terdiri dari beberapa masukan dan keluaran. Sensor RFID akan memasukkan data kepada microcontroller yang akan dikelola yang sudah terkoneksi internet jaringan yang akan mengeluarkan output suara pada buzzer, tampilan pada LCD, terbuka dan tertutupnya kunci solenoid. Data yang dibaca di microcontroller akan bisa dikontrol menggunakan Android. Berikut adalah tampilan rancangan program Arduino dan siap diupload. Pengujian jarak dibutuhkan RFID reader dalam pembacaan RFID tag pada arah atau jarak tertentu. Dari beberapa pengujian ini saya menggunakan 3 kartu RFID, mulai dengan jarak dari 3 cm sampai 6 cm. Jarak idealnya ada di 3 cm. Hasil pengukuran interval waktu pembacaan RFID tag. Dari ketiga kartu saya menyimpulkan jarak akurasinya ada di 2 detik. Berikut sebelum kita masuk ke tampilan kotak amal masjid, kita ketikkan URL localhost/rfid/ masuk ke tampilan login. Kita isikan admin dan password. Berikut tampilan dashboard kotak amal masjid. Terdapat 2 opsi pilihan di sini, anggota dan data. Log anggota akan menampilkan identitas anggota-anggota yang membuka kunci kotak amal beserta waktu dan tanggal yang ditampilkan secara real time. Berikut kita juga dapat menambahkan anggota, mengisikan nama, alamat email, WhatsApp. Kita juga dapat mengedit anggota jika terjadi kesalahan pada pengisian data anggota. Berikut adalah tampilan aplikasi kotak amal yang dikontrol menggunakan Android. Dari kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dari tugas akhir ini adalah hasil pembuatan alat keamanan kotak amal masjid menggunakan Android berbasis Internet of Things. Dari hasil penelitian ini, perancangan dan pengujian pada tugas akhir ini, maka kesimpulan yang didapat adalah sistem telah berfungsi dengan baik dan hasil perekamannya hanya sekali saja dan alat siap untuk digunakan. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan duduk.
Pena, siap. Ya, kita masuk pada sesi yang berikut, yaitu sesi tanya jawab, saran, masukan dari para penguji. Kesempatan pertama diberikan kepada yang terhormat Bapak Sekretaris PTG SDMT. Pada Bapak waktu disilakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Siapa namanya? Sendi Putra Renata. Ya, Sendi. Ya, kamu punya sistem ini? Coba yang tadi perancangan alatnya yang saya mau lihat. Nah, di situ. Sebelumnya ada blok sistem kan? Yang kamu buat? Ya. Diagram blok sistem. Mana? Coba tunjukkan gambar. Tadi itu Ada di halaman 27. Ya, di halaman 27. Coba di situ tampilkan. Bisa dilihat di naskah. Di mana di naskah? Naskah di halaman 27. 27 ya. Di halaman 27 blok sistem. 27 blok. Oh, yang tadi itu. Ya, Pak. Oh, itu bloknya. Jadi blok. Saya mau tanya, kamu blok sistem ini, Ya. sistem ini yang kamu buat itu ada input, ada output, dan ada proses, ya kan? Ya. Nah, sekarang mana yang kau bisa ini kan sebagai input di sini? Itu sensor RFID ini ada kartunya, Pak. Ya, itu adalah input. Ya. Ya. Setelah itu outputnya prosesnya yang mana? Prosesor itu nantinya ID card yang ada pada kartu itu akan dibaca oleh Ya, prosesnya. Tadi inputnya sudah tahu tuh kamu punya kartu itu, apa RFID ini. Nah sekarang kok blok prosesnya yang mana? proses. Ya, blok proses. Inputnya tadi kamu sudah bilang. Ini satu sistem kamu buat yang ada input, proses dan output. Ya kan? Ya. Inputnya kan yang tadi kamu bilang bahwa memasukkan itu sehingga dia akan memproses. Ya. Nah sekarang yang proses kamu punya input itu di mana? Ada di database, Pak, di microcontroller. Database itu setelah barang itu lewat, itu setelah dia hanya menyimpan saja. Ya. Jadi prosesnya yang mana? Ya. Arduino. Arduino adalah prosesnya, ya. Hasil prosesnya itu akan kirim kepada database, ya kan? Ya. Nah sekarang kamu punya output itu selain itu apa lagi outputnya? Outputnya itu nanti keluar suara, Pak. Ya, outputnya suara saja di situ. Ya, suara. Ada tampilan pada layar display itu LCD. anggota-anggota yang Ya. akses kotak amal. Ya. Selanjutnya solenoid itu akan terbuka jika kartu sudah didaftarkan sebelumnya. Ya, itu yang Nanti saya akan mau tutup secara kasih tahu ya. otomatis. Oh nanti rubah blok sistemnya ya. Blok sistemnya itu rubah, ya. Kau rubah, ya. Itu kan bukan blok sistem. Kamu punya ini kan sudah, ininya sudah ada, ya. Sehingga inputnya ini, outputnya adalah ini. Sementara adalah yang proses adalah yang memproses adalah microprosesor itu. Dalam hal ini dalam Arduino, ya. Itu nanti dibuat blok sistemnya, blok sistem yang sudah. Ini inputnya, ini outputnya, ini prosesnya. Barang ini, ya, tanpa dimakan dia tidak bisa bekerja. Makanannya kamu kasih apa di situ? Ya, ini. Bisa diulang? Dalam sistem komputer tuh ada selain input, output, proses ada satu hal yang kita tidak boleh lupa. Apa di situ? Ayo. Kamu sudah buat alat tapi barang tidak bisa menyala kalau Tidak ada jaringan. barang ini tidak bisa menyala. Ya. Kalau tidak ada apa? Ya, listrik kan? Ya, power.
power satu daya harus dimasukkan di situ, ya. Atas ya, ada situ. Tulis. Masukkan. Pengingat itu. Jadi satu daya yang kamu kasih itu harus masuk, ya kan? Iya Pak. Sementara ya pasti kamu bisa satu daya yang dari laptop yang sudah cas, ya toh? Ketika kau lepaskan casnya, dia kan butuh satu daya kan? Iya Pak. Ya, dia butuh satu daya, ya. Sehingga apa namanya? Airfit ini kan pasti ada VC sama ground. Iya. Adakah tidak? Ah itu kan. VC sama ground adalah satu daya yang dia dapat dari Arduino, tapi dari Arduino juga dia dapat dari laptop atau power. Ah sehingga itu satu daya harus ada. Ini tidak ada makanan ini. Sehingga kau punya alat ini tidak bisa ini. Satu daya ya. Iya. Tapi nanti buat di blok sistemnya saja. Jangan tambahkan di situ. Nah di situ aja boleh juga. Yang penting ada anak panah ya. Anak panah yang hubungkan kepada Airfit atau bolak-balik ya. Arduino bolak-balik ya, satu daya boleh. Karena kamu dapat satu daya Airfit itu kan dari Arduino. Tapi Arduino juga dia dapat dari laptop atau dari apa cas ya. Ya kan? Nah itu. Ah, begitu pula yang apa namanya LCD. LCD itu kan ada VC sama ini kan, ground kan. Nah, VC sama ground tuh satu ground 0, yang satu lah 5 volt. 5 volt dari mana? Nah, itu ya. Jadi itu ya. Jadi dalam sistem komputer ada input, proses, output dan ada satu daya ya. Satu daya tambah ya. Jadi maksudnya gini, tadi Pak pengujinya itu tanya, ini kan kau bikin sistem keamanan. Ya. Nah, keamanannya itu bagaimana itu maksudnya? Kalau tidak bisa penjelaskan saja maksudnya bagaimana itu. Dia Cara dikatakan kerja sistemnya. dikatakan aman itu bagaimana? Itu lebih paham. Misalnya di masjid ada ditentukan 3 orang saja yang bisa. Atau saya yang datang tiba-tiba karena cuma ini berposisinya bagaimana? Apakah karena saya angkat langsung ada alarm atau pas saat saya mau buka baru ada alarm atau bagaimana? Untuk membukanya. Mau buka kuncinya gitu. Maksudnya langsung ada muncul alarm itu masuk ke dalam HP. Iya. Apa notifikasi yang muncul di Itu dalam nanti HP? keluar identitasnya Pak, nama. Masa dia bisa tahu padahal saya punya nama tidak terdata di situ. Masa dia bisa tahu bahwa ada Pak Anto di situ mengangkat itu ada membuka itu. Sudah Maksudnya Pak. gimana? Jadi kan sebelumnya kan didaftarkan dulu di. Enggak, maksud saya di luar dari orang yang ditentukan di dalam ini. Pencuri kah, maling kah? Saya anggap saja saya ini, ya maksud saya kan ceritanya nih saya bukan orang yang Berhak. buka, Ya, ya toh? ya. Saya datang, saya ambilnya, saya angkat. Saya angkat itu belum bunyi. Enggak Pak, karena ini nggak pakai sensor pir Pak. Nah sekarang itu yang menjadi pertanyaan. Kalau memang dikatakan keamanan, kalau saya bawa lari jauh-jauh, tetap bisa dong saya curi kan, meskipun nanti terbaca di HP-mu. Ngerti nggak maksudnya? Tapi bukan berarti pencurian itu bisa dilakukan hanya di luar. Ya itu kan kondisional toh, dalam Iya. arti kondisional yang terjadi saat itu. Kalau kita katakan keamanan berarti seharusnya biar saya mau angkat juga tuh pasti ada. Bisa saja itu terdeteksi. Atau kok bikin di Sistem latar keamanan belakang kamu kok- tuh batasnya sampai di mana saja? Nah, makanya kok bisa batasi. Apakah kau punya sistem keamanan itu di kotak amal? Karena saya tahu di itu kotak amal tidak ada yang langsung dia cor di lantai, tidak ada, bisa diangkat-angkat. Ya, toh maksud saya begitu. Kalau misalnya ini keadaan di situ sunyi, ada orang datang situ angkat, di jalan keluar, mungkin jauh kah baru dia buka, itu bisa nggak terdeteksi dia di situ? Pasti jaringan lagi atau gimana? Nah, itu yang harus Sudah dibatasi di batasan masalah Pak. Ya batasi saja, aku batasi misalnya. aku bataskan. Batasi. Sekarang begini, namanya kayak sistem keamanan. Berarti kita harus Ya. melihat kondisi itu, apa istilahnya kondisional. Kondisional itu apa? Ketika itu terjadi, apa yang akan terjadi di situ? Kan berarti kau mau mengamankan sesuatu. Ini yang pertama tuh, posisi pertama aku punya inti kan kotak amal itu mengamankan toh. Iya. Nah, kalau yang terjadi seperti itu bagaimana? Itu yang makanya saya tanyakan. Kalau memang kau merasa bahwa di situ tidak bisa Pak, di situ pasti yang cuma Ya. bisa masuk, misalnya dalam ruangan kotak amal itu cuma petugas misal. Oh berarti petugas saja yang bisa buka, ya kan? Tapi yang setahu saya kotak amal itu kan biasa ditaruh di antara di tengah masjid atau di sudut biasa ya, di sudut dekat pintu maksud saya begitu. Nah, alangkah baiknya ini saran saya saja. Kalau memang bisa ada orang yang kasih gerak, kasih pindah, baru ada terdeteksi juga, itu mungkin lebih baik. Itu saran saya.
Tetapi ketika itu tidak, ya nanti coba kembali lagi ke pembimbing. Karena menurut saya kalau namanya bahasa sistem keamanan ya berarti tidak boleh sampai orang bawa lari itu. Kalau cuma sekedar buka di situ ya, karena jujur ya, kita lihat dari berita-berita pencurian uang di kotak amal di masjid. Itu rata-rata mereka ambil ke sudut atau sembunyi di daerah tempat yang tidak boleh terlihat orang baru berani buka. Kan tidak mungkin di situ ditaruh dekat pintu dan langsung buka di situ, toh. Pasti kan ketahuan. Wih, ngapain mau buka kotak amal? Nah, di sini kan kau bikin sistem keamanan, jadi paling tidak ya itu juga pikirkan kembali bagaimana, apakah ada solusinya untuk pecahkan supaya ketika dia juga mau angkat itu bisa terdeteksi. Cuma sekedar terdeteksi, ada orang yang mau angkat nih. Karena setahu saya ya kalau namanya kotak amal ya, tidak mungkin dia bongkar di situ. Kalau dia bukan bawa lari, dia cari tempat sunyi di dalam masjid, baru dia buka. Itu saja yang maksudnya yang perlu kau perhatikan. Apakah kau nanti bahasakan di dalam belakangmu atau kau batasi di situ, ya nanti coba perhatikan, coba supaya kita baca juga ini ya, karena sejujur ya saya muslim tuh, jadi saya juga tahu posisi-posisi kotak amal di masjid seperti di mana dia bisa diangkat. Tidak ada itu yang pernah saya dapat kotak amal yang plak di situ tidak boleh diangkat, tidak bisa. Pasti dia bisa dibawa ke mana-mana. Kau batasi saja di pintu saja. Di situ toh. Nanti kau lihat sistemnya, karena ini kan cerita kau membantu nih terjadinya meminimalisir terjadinya pencurian gitu. Ya kalau terjadi seperti itu gimana? Nah itu yang makanya tadi yang nanti kau kembali ke pembimbing, bicarakan baik-baik bagaimana solusinya, bagaimana, apakah perlu lagi ditambahkan yang sedang sensor gerak atau apa. Paling tidak ya dia bisa memberikan alarm ketika ada orang yang angkat atau apa, karena kita juga tidak pernah tahu, mungkin petugasnya juga bisa jadi dia angkat, ya kan, karena semua orang kan bisa angkat kotak amal. Tidak di situ tidak boleh angkat kotak amal, tidak ada. Bahkan ada kotak amal yang dikasih geser ya kan. Nah, itu kau juga harus pikirkan. Jadi nanti aku bahasakan ini khusus kotak amal yang berstandby di satu tempat misalnya, mungkin, atau kotak amal pusat yang mungkin kotak amal pusat yang ketika yang kecil-kecil dikasih jalan, dikasih kumpul semua di satu kotak amal. Nah kotak amal itu yang dipasangkan sistem, maksudnya mungkin kalau begitu. Ya toh, bisa saja toh. Kelihatan koneksinya sudah bagus nih. Bisa terbuka. Coba. Tunggu. Nah itu bisa. Ya. Coba kalau terkunci. Dia akan terkunci secara otomatis. Nah itu coba kau angkat, bisa nggak terbuka? Nggak bisa. Oke. Oh, itu kartu yang belum didaftarkan. Coba. Itu tidak akan bisa dibuka. Gitu. Itu dia cuma sistemnya begitu ya, bisa buka dan tidak ya. Oke. Nah itu sih sebenarnya saya cuma khawatirnya di situ saja. Kalau orang bisa angkat itu kan tetap saja hilang tuh. Menurut saya sih kurang. Kalau bahasa keamanan berarti betul-betul sama sekali tidak bisa dibawa lari. Itu baru namanya aman betul itu. Ya. Supriyanto, waktu selanjutnya diberikan kepada yang terhormat Bapak Ali Wamun STMT. Pada Bapak waktu itu. Baik, terima kasih. Saya ada satu pertanyaan yang ada beberapa saran. Saudara Sandy ya. Sandy, sistem yang saudara bangun ini apa kelebihannya, terus dan kekurangannya apa? Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Kelebihannya itu kita pakai sensor RFID. Itu kan di situ. Kelebihan nanti artinya apa ya? Membantu Membantu atau gimana? Ada nggak kelebihan dari sisi itunya nih? Ya pastilah membantu toh. Iya. Membantu masyarakat untuk mau niat-niat curi uang tidak bisa tuh, karena terkunci. Jadi untuk membantu mengamankan isi dari Kotak amal. Tata. Itu nanti kau bikin tabel saja di dalam. Apa? kelemahan dan kekurangan saja gitu. Tabel itu Pak. Oke. Yang berikut saran buka kembali presentasimu tadi di rumusan masalah, di tujuan dengan kesimpulan. Macam sudah ini Mesti nanti kotak amal nanti Tapi memang ada pernah saya lihat ada presentasi tadi di situ besar. Orang pasti pikir lah mau angkat gitu lah. rumusan masalah yang di situ lah penelitian. Pasti percaya.
Pada penelitian ini permasalahan yang dapat diambil yaitu bagaimana merancang sistem keamanan pada kotak amal masjid. Oh iya, itu nama. Menggunakan Android berbasis Internet of Things. Itu kan bagaimana tuh kata-katanya. Berarti tujuannya itu untuk menghasilkan sistem keamanan. Setiap penjelasan pada itu tujuan penelitian. Biar dia ada ini benang merah itu loh. Berita acara ujian skripsi mahasiswa Fakultas Teknologi dan Rekayasa program Strata 1 pada hari ini Jumat tanggal 9 September 2022 bertempat di ruang ujian Fakultas Teknologi dan Rekayasa. Peserta ujian dengan nama Sandy Putra Rinanto NPM 1807113 telah menandatangani dengan judul skripsi Sistem Keamanan Kotak Amal Masjid menggunakan Android berbasis Internet of Things atau IoT. Dengan tim penguji Nicodemus Randra STMT, Ricky F. Yanina STMT, Saverius PTG STMT, Ali Warumi STMT, Supriyanto Latif STMT telah ditandatangani dengan hasil saudara dinyatakan lulus. Oke, sukses ya. Iya, selamat ya. Selamat. Terima kasih Sandy. Semangat itu. Ada tulis di dalam. Tong baru dekat tapi rasa hati ini susah sampai. Tak bisa mempungkiri kau yang sapu kiri. Tetap saja gak mungkin mau akhiri. Kau